Oke, balik lagi di sini bersama gua. Kita kali ini masih di acara Bapak-bapak bikin podcast. Malam ini sebelum-sebelumnya ya kita ngomongin segala sesuatu yang unfaedah talk. Kali ini kita mau coba ngomongin yang apa ya? Sesuatu yang menjadi idola pada saat kita kecil. Yaitu itu gambarnya Kamen Rider. Dan gua hari ini gak sendirian, gue ditemenin sama teman gue nih, ada Alvin Gunawan atau lebih dikenal dengan nama Sultan Gori. Dan di bawah gua ini ada Aquam. Aquam ini bisa dibilang caster pawang ular. Jadi kalau kalian yang biasa nonton acara bola, FIFA atau Pro Evolution Soccer biasanya tahu nih caster ini. Gitu. Jadi apa ya, kemarin sih sempat cuma kepikiran iseng pengen bahas segala sesuatu tentang Kamen Rider gitu kan. Jadi ya Kamen Rider sebenarnya kan deket sama hiburan kita waktu kecil lah ya. Mungkin kita ngomong orang Indonesia lebih taunya Satria Baja Hitam, bukan Kamen Rider. Iya. Jadi di localize jadi Satria Baja Hitam. Sebenarnya judul aslinya adalah Kamen Rider. Dan gue pengen tanya ke kalian, dari seri mana sih kalian nonton Kamen Rider? Siapa nih? Um, Urutannya Gori dulu deh ya, Gori terus Aquam gitu ya biar Oke, siap. gampang. Siap. Oke, kalau bahas seri pertama kali yang gue tonton itu Black sih pastinya. Soalnya kan zaman dulu ya, waktu itu kan masih tahun-tahun 93, 94 tuh kan dulu ya emang cuma ada Satria Baja Hitam. Ya gue nggak tahu dulu namanya Kamen Rider Black. Ya gue tahu Satria Baja Hitam udah. Dengan karakternya Sore-sore Kotaro ya. Minami. Iya, sore-sore. Dengan karakternya Kotaro Minami. Dah. Nah, kalau Akwan gimana kalau Akwan? Ya nggak jauh beda sebetulnya. Sama dari Satria Baja Hitam. Yang dulu kita nggak tahu itu Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Black RX gitu kan. Dulu kan tayangnya sore-sore ya. Nih gue punya Bener. cerita lumayan ini nih, lumayan unik sih. Jadi Dan lama-lama ya, cuma 30 menit waktunya. oh iya. Buat Bapak Aquam ngomong cuma 30 menit, habis itu kita mau tanya, ada pertanyaan lagi. Ya udah nggak jadi. Ya udah nggak jadi dah. Cerita lah. Gue juga penasaran gitu kan. Jadi waktu dulu tuh di rumah gue itu kan jadi tempat pengajian anak-anak ya. Nyokap gue kan juga guru ngaji. Nah cuma pas tempat gue sore-sore itu jadi pengajian, teman-teman gue pada ngaji, emak gue ngajar ngaji lah, gue nonton Satria Baja Hitam. Luar biasa, kenakalan remaja memang. Jadi nobar rame-rame gitu dulu gitu ya. Iya, colong-colongan tuh teman-teman gue pada masuk kamar gue. Dulu gue waktu kecil, ya masih kecil kan, suka pakai ini, apalagi lu kan yang tempat lu tempat pengajian gitu kan. Biasa kan suka ada sarung kan. Sarung lu pakein jadi ini gak sih? Untuk cuma mata doang. Jadi ninja. Jadi ninja tapi ngakunya Satria Baja Hitam. Iya. Nah, karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin kalian pertama kali nonton itu Satria Baja Hitam, gue curiga, Kwam, lu jangan-jangan seumur kita ya, Kwam? Enggak. Satria Baja Hitam itu kan diulang-ulang. Nggak salah lagi atau enggak nih? Beda tipis lah palingan mah. Udah tipis ya. Ya sebenarnya gue mau ngomong ini sih yang menarik dari Kamen Rider itu kayak di si mereka ini ya, apa sih yang produksi filmnya ini namanya apa sih? Mereka tuh bagi kayak jadi per era kan. Sebenarnya eranya ini dibagi jadi sejauh ini jadi 3 era. Eranya ini mengikuti era dari kepemimpinan negara Jepang. Di mana era pertama kali itu adalah era Showa, itu Kamen Rider yang pertama kali. Terus Kamen Rider V3, Kamen Rider X, Amazon, Stronger, Sky Rider, Super One, Black, dan Black RX. Sebenarnya kalau kita bilang kita urutin serinya di era Showa ini ada 9 seri. Tapi Kamen Rider yang pertama itu kayak episodenya 2 kali. Jadi kayak dibikinnya panjang banget.
Kamen Rider yang pertama itu 98 episode. Sedangkan kalau kita ngomongin Kamen Rider sekarang kan pada umumnya paling 45 sampai 50 selesai gitu kan. Benar. Itu. Dan yang menarik dari era Showa itu sebenarnya gue lihat Kamen Rider Black ini satu-satunya yang punya sequel. Ya. Bener nggak sih? Benar. Karena kan yang Kamen Rider First sama yang 1 sama 2 kan itu gue nggak nonton film serinya, tapi kalau film lepasnya kan ada First sama Next kan, itu 2 film yang berbeda. Kalau yang pertama tuh sebenarnya kan Ichigo sama Nigo ya, yang pertama kali ya. Yap. Kalau yang next-nya itu kan sebenarnya itu kan udah kayak kata gue menurut gue tuh itu kayak lebih di remake aja dari yang first, karena kan di the next itu kan kayak yang lebih, nggak tahu, menurut gue lebih gore aja sih dibanding yang seri awal, seri originalnya ya. Film lepasnya ya. Nah, kalau dari era Showa, buat kalian apa sih yang menarik dari Kamen Rider di zaman era Showa ini? Dari 9 seri yang gue sebutin tadi. Gue nggak yakin kalian nonton semua, karena Kamen Rider pertama kali tayang tuh tahun 71, dan terakhir di era Showa itu Kamen Rider Black RX di tahun 89. Gitu. Kalau dari gua ya, yang menarik ya, sebenarnya kalau yang menarik, gua sih sebenarnya lebih suka jalan ceritanya. Ini gua ngomong Black sih ya, Black sama Black RX, gua lebih suka jalan ceritanya karena menurut gua lebih dark sih menurut gua. Kalau di compare sama yang Heisei or Reiwa. Gua nggak tahu, Reiwa ini kan masih ongoing dan baru episode baru KR pertama kan. Tapi kalau ini set of the jokes, kalau jokesnya itu yang biasanya kalau di anak-anak itu adalah di Showa itu semua main karakternya itu punya kerjaan yang jelas. I mean, ya ada yang profesor, ada yang apa ya waktu itu ya, ya macam-macam lah. Kalau itu jokesnya sih dibanding kalau Heisei yang nggak jelas kerjaannya ngapain sebenarnya. Kalau gue sih itu sih yang menarik. Dari apa? Kalau gue ya, Showa kan ya jelas ya, saya belum lahir ya. Tapi Anda nonton Kamen Rider Black ya? Kan dibilangin itu kan diulang-ulang. Yang menarik itu dan masih membekas di ingatan gue sebetulnya Henshin Post-nya. Karena kayaknya tuh ya, kalau misalkan ngelihat Black dan juga Black RX sendiri gitu, kayaknya dia itu banyak gaya gitu. Maksudnya gayanya lebih banyak, pas mau berubahnya itu harus agak sedikit kompleks lah dibandingkan dengan yang hese-hese kesini-sini gitu. Itu sih, jadi kayak apa ya, punya trademark sendiri gitu. Dan pada saat nonton kita waktu kecil itu berasa keren banget gitu. Dan kalau misalkan dari segi cerita ya, sepengetahuan gue, kalau misalkan di Showa itu ini ya, kayaknya mereka itu ceritanya hampir sama semua ya. Kayak ada orang yang dijadiin cyborg gitu, yang memang niat awalnya itu buat jahat lah gitu, tapi tiba-tiba insaf jadi sadar gitu. Itu sih yang unik kalau menurut gue mah. Untung ditayanginya di RCTI bukan di Indosiar ya, Kuap. Jadi sinetron azab dong. Ya, sebenarnya kalau dari era Showa buat gue sendiri ya, gue ada beberapa yang menarik. Ya, gue nonton juga nggak semua, tapi beberapa film yang era Showa gue nonton nggak habis lah. Ada nonton tengah selesai, nggak sampai tamat gitu. Sampai sekarang pun juga gitu. Tapi yang gue catat menarik, mungkin sampai sekarang yang gue tahu nih, kalau lu nyebut Kamen Rider, musuhnya siapa sih? Itu biasanya gue cuma tahu Shocker sama Gorgom. Gue cuma tahu itu doang. Terus sisanya gue nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya kan musuhnya banyak gitu kan. Sampai sekarang gue cuma apalnya itu doang. Nah, terus itu kalau secara garis besar. Nah, per serinya pun gue ada inget nih, kayak lu pernah nonton nggak? Gue nggak tahu. Namanya Kamen Rider Fitri. Itu seri kedua setelah Kamen Rider yang pertama lah.
Nah di situ tuh ada si Kamen Rider Fitrinya ketemu sama Spider-Man. Ya, crossover. Iya. Spider-Man-nya pun Spider-Man Jepang yang Iya. dia punya robot. Itu bukan Spider-Man, Om. Apa itu? Supaidaman. Itu gue nonton itu absurd banget. Gila, ini film apa sih? Tapi itu uniknya Jepang, jadi ya mereka tuh emang sering banget buat crossover. Kayak gak Super Sentai kan juga mereka ada crossover kan. Jangan salah tuh, Super Sentai. Jangan salah. Apa namanya? Sorry, Bang Uri, itu kan sebetulnya emang bener-bener resmi juga kan mereka crossover sama Marvel kan? Bener, resmi. Iya, itu kerennya tuh. Di mana lagi coba? Kadang-kadang kan bahkan di Marvel sendiri superhero ini untuk crossover dengan superhero lain itu kan kadang ribet ya. Ini loh, hebatnya Toei, hebat. Langsung mereka mancanegara crossover. Toei, astaga, gua lupa Toei namanya. Nah, setelah itu kalian nonton Kamen Rider Amazon nggak? Nonton. Yang mana nih? Amazon yang mana nih? Yang film seri. Enggak, pasti nggak nonton. Pasti nonton yang 2-3 tahun terakhir kan? Iya. Itu bagus ya. Gue cuma nonton Black sama Black RX sih. Jujur. Oh, yang ini yang mini seriesnya Amazon. Remake. Oh, yang Alpha Omega ya? Alpha Omega, Alpha Beta Omega dong. 3 kan dia ada 3. Gua nggak gitu ngikutin soalnya itu juga salah satu yang di Heisei yang menurut gua dark dan berdarah sih. Iya, itu bagus. Itu bagus. Gua belum nonton. Season 1-nya bagus, season 2-nya ya. Oh, Alpha Omega Neo, sorry. Alpha Omega Neo yang terakhir. Yang season 2-nya kurang lah, tapi season 1-nya bagus. Lu boleh nonton. Iya. Keren sih itu, keren. Terus habis itu ada Kamen Rider Stronger. Itu ada huruf S-nya di dada. Kayaknya ini zaman-zamannya Superman gitu ya. Jadi kayak ke bawah itu ada huruf S Stronger besar. Terus selain huruf S-nya besar, kepalanya juga lebih besar. Gua ngerasa sih. Nanti kalau lu coba browsing gitu ya, kepalanya itu nggak proporsional sama badannya. Aneh banget gitu. Iya. Stronger terus Stronger tuh nggak salah dia soalnya ngambilnya dari sesama kayak si Kabuto jenis serangganya gitu. Berarti iya. Harusnya ini dong Kabuto yang sama dengan Stronger dong. Iya. Kebalik, sorry benar. Kebalik. Iya, terus ada setelah itu gue tadi sempat browsing gitu ya. Setelah Kamen Rider Stronger keluar, terus ada Kamen Rider, udah gitu doang judulnya, Kamen Rider. Atau dalam kurung Sky Rider. Jadi ini kayak dibikin, gue bener-bener lost soal ini. Tapi kayak ini dibikin kayak remake gitu. Dibikin remake lagi tapi nggak sukses. Dan Kamen Rider yang Sky Rider ini sebenarnya sempat, jadi kan tadi terakhir Stronger tuh. Stronger itu tahun 75. Begitu Stronger keluar, habis itu Stronger selesai, itu vakum 4 tahun. Makanya dia keluarin Sky Rider, katanya ini embel-embelnya kayak ngikutin cerita yang pertama, tapi gue nggak nonton dan ya gue nggak tahu nanti kalau kalian yang nonton podcast ini kalian tahu, coba sambil tulis komentar aja di bawah, jadi kita biar bisa belajar juga gitu sih. Nah setelah Sky Rider keluar Super One. Super One ini seingat gue pernah tayang di RCTI. Iya pernah. Iya pernah. Pernah ya. Iya. Tapi saya nggak pernah nonton kok. Tapi kalau nggak salah ini tayangnya setelah Satria Baja Hitam. Iya. Satria Baja Hitam tamat, terus baru Super One. Ini gue sempat punya mainannya. Jadi kayak tangannya tuh bisa diganti-ganti. Kan dia ada yang silver, ada yang merah, ada yang biru gitu. Kayak kekuatannya beda-beda tuh. Tapi gue nggak nonton film serinya sampai tamat sih. Nah baru setelah itu, setelah Super One, jadi kayak Toei ini kayak galau gitu kan. Udah mulai boring, terus keluar Sky Rider nggak sukses, terus keluar Super One ya biasa aja. Habis itu vakum
vakumnya lumayan lama. Vakum sekitar 6 tahun. Setelah vakum 6 tahun baru si Toei keluarin si Kamen Rider Black. Dan ini kayak jadi titik balik gitu kan. Langsung rame banget di mana-mana, semua orang nonton Kamen Rider Black dan sampai sekarang sukses besar gitu. Kamen Rider Black dan RX itu langsung dilanjutin. Bener. Dan menurut gua salah satu di Black sama RX ini itu mungkin gua nggak tahu sih, mungkin gua salah, tapi yang gua tahu itu adalah saat pertama kalinya ada Evil Rider. Maksudnya kan ada Shadow Moon kan kalau di RX kan, itu kayaknya pelopor Kamen Rider yang jahat. Biasanya monster ya. Gitu. Terus kalau yang menarik lagi RX ini kayak kalau gue yang gue tahu RX ini jadi seri Kamen Rider pertama yang di localize sama Amerika. Pernah nonton nggak lo? Pernah Gua gua. nonton. Pernah. Gua nonton. Dan itu crossover sama Power Ranger juga. Power Ranger bener banget. Sakit kepala gue nontonnya. Gak cocok. Ini perbincangan jebakan umur ya. Itu siapa si General Jack-nya ya, yang merah itu yang pakai topeng gold emas itu. Orang bule gitu gak cocok, serius beneran gak cocok. Gak ada yang cocok, serius. Aduh. Tapi itu ya kalau sampai di localize ke Amerika berarti kan bisa dibilang ini sukses nih, selain Power Ranger kan. Benar. Power Ranger kan sebelumnya juga localized dari Super Sentai. Iya. Sampai sekarang malah. Sampai sekarang, iya. Ada yang mau ditambahin Kwam dari era Showa? Tidak ada sepertinya karena memang bukan zaman saya. Dan emang kalau misalkan kita mau nonton lagi gitu kadang-kadang agak susah juga sih sebetulnya. Jadinya paling mentok-mentok Black RX, Black lagi gitu. Jadi memang dan secara desain buat pribadi ya agak kurang menarik aja gitu. Mungkin karena memang terbiasa ngelihat Heisei kesini-sini berwarna-warni gitu, ngelihat mereka tuh kayaknya oh ya udahlah mereka. Jadi buat gue cuma bagian dari legenda sejarah Kamen Rider aja gitu. Cukup tahu aja jadi gitu. Gue mau nambahin satu hal nih yang tadi Gori sempat bilang kan, gue suka banget sama Kamen Rider Black karena ceritanya dark gitu kan dibanding yang sekarang-karang. Setelah podcast ini, coba lu nonton lagi episode pertama Kamen Rider Black atau RX kalau nggak salah, RX. Lu nonton lagi. Coba lu nonton lagi episode 1 aja. Di situ ceritanya ada ada anak kecil. Ada anak kecil nih ya. Dia lagi masuk ke toko buku. Terus dia nengok tuh ada monster apa ya? Jadi kayak pakaiannya tuh tengkorak. Terus pakai kerudung gitu. Kan kelihatannya serem banget dong. Jadi lu cuma kelihatan muka sama tengkorak-tengkorak gitulah. Terus pakai kerudung. Ini anak kecil melirik-melirik, wih apa nih serem gitu kan. Terus si anak ini sambil baca-baca komik gitu. Sambil baca komik. Si monsternya nyamperin. Tahu nggak ngapain? Nyolong sepeda. Monsternya nyolong sepeda gitu. Jadi lu ngerasa ini dark dari mana? Terus ada episode ya beneran itu monsternya ngegoes sepeda. Ya cuma ya overall ya oke. Overall sih overall. Soalnya gini loh. Soalnya kan kalau Kamen Rider sendiri itu kan sebenarnya kan mungkin target mereka juga ke anak-anak juga yang anak-anak bener. Mereka juga butuh yang side jokes lah. Cuman kalau kita bayangin nih ya, lu bersaudara nih si Kotaro Manoburu ya, gue lupa sih Shadow Moon namanya siapa. Lu diculik berdua, terus lu tidurnya jadiin cyborg Nobuhiko. Nobuhiko ya, sorry. Dan lu berdua diculik, dijadiin cyborg berdua, terus yang satu udah lupa ingatan, terus lu terakhir lu berantem sendiri. Itu kayak menurut gua gak enak juga ya. Parah sih itu emang. Udah tahu adik kakak malah diadu-aduin ya kan.
Shadow Moon sih bagus banget ya. Gila keren banget loh itu sampai sekarang aja masih kayaknya jadi musuh paling keren deh di era Kamen Rider. Dan ujung-ujungnya Shadow Moon mati kan, ujung-ujungnya. Iya, iya. Dan nah ini kan sebenarnya endingnya si RX itu gue rada-rada lupa. Kalau nggak salah tuh kan ini jadi kayak dari mulai sampai ke RX tuh udah berapa belas tahun gitu kan. Mulai 71 selesai 89, 18 tahun. 18 tahun ini terakhirnya itu kalau nggak salah dibantuin semua Kamen Rider dari yang sebelum-sebelumnya atau film lepas gue rada lupa sih ini. Ini gue rada lupa. Jadi kayaknya memang dari zaman dulu tuh suka begitu tuh. Berapa episode selesai ini ya dikumpulin. Kumpul-kumpul ya. Terus sama ini bukan sih Om, apa namanya si Black RX ini ada Bioman-nya juga, maksudnya yang form-formnya lain juga ada gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya kan ya? Iya, benar. Jadi banyak gitu dia, jadi banyak. Ini pertama kali Kamen Rider ada form yang berbeda ya? Benar nggak sih, RX? Benar ya? Benar. Iya, betul. Dia punya Robo Rider sama Bio Rider. Robo Rider sama Bio Rider, Bioman. Pertama kalinya naik mobil ya? Iya. Kata tulisannya Kamen Rider tapi naik mobil. Naik mobil. Ya, itu era Showa semua berakhir di RX. Karena setelah itu kan vakum cukup lama kan. Gue nggak tahu apa yang terjadi, gue nggak cari tahu juga, gue juga nggak ngikutin gitu kan. Kenapa? Biasanya kan setiap tahun selalu keluar kan, keluar sampai yang tadi beberapa kali vakum, yang Stronger lah, terus habis itu sebelum Black juga vakum. Nah, tapi kali ini vakumnya cukup lama sih, dari 89 terakhir RX tamat, masuk ke era Heisei itu tahun 2000. Jadi udah ganti pimpinan di Jepang, terus baru keluar Kamen Rider lagi tahun 2000. Tapi sebelum masuk ke Heisei itu tuh si Toei ini banyak keluarin film Kamen Rider lepas. Sekali tayang selesai. Dan banyak banget sih, gua sempat browsing itu banyak banget, kayak ada berapa puluh gitu. Gua lupa berapa belas atau berapa puluh. Yang gua inget cuma 3. Kamen Rider Shin Kamen Rider, gue nggak tahu lu pernah nonton nggak. Ini ceritanya tentang ini sadis banget sih. Jadi dia udah bukan Kamen Rider tapi kayak monster. Secara nalurinya membunuh gitu. Terus ada Kamen Rider ZO sama Kamen Rider J. Ini gue suka ketuker J sama ZO karena sama-sama hijau. Terus yang salah satu kalau nggak salah J itu dia bisa jadi raksasa. Iya kayak Ultraman. Ini sempat tayang di Indonesia juga kalau nggak salah. Iya benar. Wah, berarti Aquam ini seumuran kita, fix. Ketahuan umur fix. Karena tahu semua kan. Kan zaman sekarang kan teknologi ini Om, dimudahkan kita dengan teknologi. Bisa nonton. Tapi sebenarnya gue sempat beberapa kali download yang film-film lama, cuma males menyelesaikannya aja sih. Nggak kan mungkin kalau gue rasa kenapa gue nggak suka nonton film yang lama-lama itu ya mungkin gue harus lakuin gue nonton itu dari Kuga, dan itu kayak udah berwarna, udah smooth. Gue tuh pernah nyoba, gue tuh sempet jadi di rumah kakek gue itu waktu di Bandung itu mereka masih punya yang berupa DVR ya, yang masih bentuknya box gitu. Nah itu ada tuh yang Ichigo malah. Dan itu kayak, aduh, kalau gue liat, gue habis nonton begini kayak, ini kok kayak jadul banget, dan gue malah jadi nggak mau ngikutin gitu. Setahu gue juga kalau nggak salah Kuga ya yang pertama kali dia produksi filmnya high definition. Iya. Kalau nggak salah Kuga. Gitu. Jadi memang sebelumnya ya kualitasnya memang pada zamannya seperti itu kan. Makanya gapnya jauh banget tuh dari tahun 89 ke tahun 2000. Iya. Memang ini kayak begitu balik ke pertama kali tayang di Kuga tuh, waduh, menarik banget ya. Menarik banget gitu. Kayak orang haus yang sebelum-sebelumnya nonton Black atau RX tuh pengen nonton Kamen Rider baru lagi dong. Dan kayak Kuga ini kayak masih nggak bisa move on dari si RX.
formnya oke, bagus. Terus dia juga bisa ganti warna kan, sama kayak Bio sama kayak Robo. Kalau nggak salah jadi 3 ya, berubah jadi 4 ya. Total sebenarnya ada Banyak. 5 warna sebenarnya. Sorry ya, 6 Oh, total. jangan dihitung yang sama yang Dark Kuga itu ya. Yang normalnya itu 6 ya? Warna normal. Ya segitulah. Normalnya 6. Jadi gini, jadi itu ada yang putih, growing. Ah, putih. Putih nggak ya? Ya, oke, putih. Putih itu growing form. Habis itu ada yang merah, itu Mighty. Ada yang biru itu Dragon form. Biru itu yang tongkat. Hijau itu Pegasus form yang pakai panah, crossbow. Panah, ya, crossbow. Terus ada Titan form, ungu. Baru pedang. ada yang namanya Amazing Mike. Gue udah lupa sih. Amazing Mighty itu yang warna hitam. Sama Yang hijau apa dong? Hijau itu Pegasus. Oh, hijau udah ya. Pegasus. Ya. Jadi sebelum yang Ultimate itu ada yang hitam lagi sebenarnya. Cuma gue lupa namanya apa. Dan yang menarik dari Kuga ini, setiap formnya itu dia punya ability-nya beda-beda. Kayak misalkan dia berubah jadi biru, jadi dragon, jadi itu kekuatannya, powernya agak menurun. Makanya dia harus pakai tongkat biar bisa ini ya, lebih kuat, dan dia jumpingnya jadi lebih kuat gitu. Terus kalau misalkan dia jadi hijau, dia indera pendengarannya jadi lebih tajam gitu. Dan kalau Pegasus. Iya. Pegasus. Terus kalau jadi yang ungu jadi Titan, dia jadi lebih kuat. Soalnya dia kan pakai kayak baju ini. Armor. Ya. Kayak Robo lah ya. Benar. Dan yang menarik, kalau ini kalau gue bahas dari cerita ya, Kuga itu yang gue demen itu, dia itu benar-benar belajar semuanya gitu loh. Gue inget banget, gue ada satu episode itu yang dia lawan Guronggi yang badak kalau nggak salah. Yang dimana kelemahannya itu cuma tanduknya. Itu dia si Yusuke-nya itu benar-benar belajar nendang, salto berkali-kali nyobain buat bisa ngenain targetnya. Iya. Ya juga, ini Kamen Rider yang kita nggak pernah dapet di sekarang gitu ya. Jadi jagoannya tuh belajar kayak lu ketemu lawan kalah terus belajar berusaha lebih kuat, akhirnya bisa menang. Kalau sekarang tuh kayak tek langsung mendadak bisa menang ya. Dan ini Om, Kuga ini ini menurut gue ya, dia itu Kamen Rider yang paling ramah lingkungan. Kenapa? Karena gini, ketika dia dapat upgrade form gitu, dapat kekuatan yang kekuatan rising itu, yang dia ada aksen-aksen emasnya. Dia itu pas mau pokoknya mau jurus, mau ngalahin monsternya, dia harus bisa mindahin monsternya itu ke tempat yang lebih aman, ke tempat yang kosong, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Jadi karena saking kuatnya kekuatannya itu, ledakan itu dahsyat banget. Jadi kayak dia kan kerjasama sama polisi. Kayak misalnya, ada monster nih, yaudah mau gue kalahin. Tempat yang aman di mana nih? Oh, di sini. Akhirnya digiring ke tempat yang aman. Itu sih yang kerennya. Dibawa ramah ke lingkungan, hutan, dibawa ke laut. Pokoknya yang kosong-kosong dah. Udah berasa ini ya, Son Goku aja ya. Ayo pindah. Iya itu sih. Kalau yang sekarang tuh berantem ya udah langsung berantem ya. Iya. Kalau dulu kayak mikirin sampai sebegitunya sih. Benar. Ya, Kuga. Ya, setelah Kuga ada ini Agito. Agito. Nonton kalian tamat? Gua Agito nggak sampai tamat. Gua nonton cuma kayak lompat-lompat sih. Cuma itu kalau nggak salah masih Agito itu masih satu universe sama Kuga kan kalau nggak salah kan. Iya benar. Katanya masih satu universe, tapi nggak dikasih tahu secara langsung, cuma katanya masih satu universe. Soalnya kan karena ini gimana Bang Gor aja dulu coba. Bukan satu universe, parallel universe. Satu juga sih. Satu, gue nggak tahu, soalnya gini, yang gue tahu waktu awal-awal itu si monster itu kan unknown kan, kalau di Agito tuh pertama-tama mereka bilangnya tuh unidentified life form, which is itu sebenarnya refer ke
Grongi. Contoh di Kuga. Iya, betul. Dan itu kalau nggak salah di episode 3 itu di-mention si nomor 4 itu Kuga sebutan waktu di Kuga. Dan desain Kamen Rider G3, Kamen Rider yang dibikin sama polisian itu. Iya, yang biru-biru. Yang biru itu emang based on desainnya Kamen Rider Kuga. Motornya itu mereverse ke apa namanya ya, itu Goram. Iya, maksudnya. Ya? Iya, yang ngikutin desainnya Goram gitu. Ya. Gua jujur nggak nonton, tapi kayak gue ngerasa, oh ini waktu awal, oh ini sequelnya Kuga nih. Karena gue nonton Kuga, tapi gue nggak nonton yang gitu. Jadi gue pikir, oh kayak Black ke RX gitu. Oh ini sequelnya nih. Ternyata ya universe-nya aja yang sama kan. Gitu. Ya ada yang menarik gak sih ceritanya? Gue nggak nonton soalnya. Kalau buat gue ini Kamen Rider terfavorit gue. Gitu? Iya, kalau gue. Wah, itu harusnya pertanyaannya padahal ditanyain terakhir, tapi nggak apa-apa. Bocor saya. Kalau gue, soalnya apa ya, nonton gitu tuh kayak selalu dibikin penasaran. Kan di situ dia tokoh utamanya itu hilang ingatan kan. Yeah. Jadi kayak dia hilang ingatan, dia itu siapa. Jadi gue ngerasa kayak, anjir nih orang siapa ya. Jadi setiap hari, setiap nonton per episode-nya penasaran gitu. Dan masing-masing karakter, masing-masing tokoh di situ punya problemnya masing-masing yang menurut gue dari awal sampai akhir itu porsinya pas. Jadi kayak jadi mereka bisa bersinar lah masing-masing gitu. Dan secara desain yang gue suka sama desainnya karena simple. Terus gue suka juga sama motornya karena dia motornya dari orang sama dari jadi Kamen Rider itu bisa berubah gitu. Itu sih kalau menurut gue yang ya lumayan keren. Tapi ini kan lu tadi kan cerita katanya lu penasaran nih, misterius gitu kan. Ini siapa nih? Tapi setiap pas mau bersambung nggak ada ini kan, nggak ada zoom in, zoom out terus Memangnya sinetron. Hidupnya kembang empis gitu ya. Ya gitu ya gitu. Berarti gue perlu nonton lagi kali ya gitu. Iya. Dan ini nuansanya masih agak-agak dark juga sih bisa dibilang. Iya, Heisei kan sebenarnya dibagi 2 part kan sebenarnya era Heisei, karena Heisei panjang banget kan masa pemimpinan si Heisei. Jadi kayaknya memang awal-awal Heisei masih kebawa sama nuansa Showa. Gitu sih. Ya setelah Agito ada Kamen Rider yang disukain semua orang tapi gua nggak suka. Ini juga Kamen Rider yang dilocalize di Amerika. Karena Kamen Rider menurut gua adalah kumbang tapi dia bikin naga. Kamen Rider Ryuki, gue benci banget gitu. Kalau Ryuki itu menurut gue sisi yang uniknya itu adalah itu kayak Kamen Rider, seri Kamen Rider pertama yang ridernya itu lebih dari 5 sih. 13 Kamen Rider. Gue nggak hafal. Gue jujur gue nggak hafal semuanya. Gue cuma tahu Ryuki itu ya Ryuki, Feme yang cewek. Itu kayak gue nggak tahu sih. Kalau nggak salah Ryuki itu juga pertama kali yang ada Kamen Rider cewek kalau nggak salah. Kamen Rider cewek, bener. Pertama kali yang ada cewek. Terus ada yang kayak Lawar, gue Knight kalau nggak salah ya. Knight. Itu yang paling populer itu kan. Sama ya Ouja, udah itu doang gue tahu. yang paling ikonik ya Ouja tuh. Iya. Ouja tuh yang ular. Ular. Sumpah sisanya gue nggak hafal. Kalau gue masih lumayan gue. Bisa lah diadu nih. Coba sebutin 13. Coba sebutin tapi semuanya. Enggak, coba ya. Cuma ada Ryuki, Knight, Fame, Zolda, Raya, Caesar, terus Ryuga, apalagi ya? Tigre apa Tigre? Ouja. Ryuga itu Ryuki yang jahat ya? Iya, betul. Hitam ya. Oke. Odin. Odin terus Verde.
Terus siapa lagi ya? Udah. Guy. Guy, iya Guy. Tiger. Iya Tiger udah tadi. Udah ya. Terus siapa ya lagi? Ada apa sih Knight Survive, Ryuki Survive itu cuma berubah itu formnya. Itu super formnya, Fall Cancer apa itu? Nggak tahu gua. Gua benar-benar gua lost sih kalau Ryuki, jujur gua nggak ngikutin. Tapi iya, pertama kali keluar Ryuki menurut gua unik sih. Unik banget gitu. Kamen Rider-nya ada banyak, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ya lu kayak bounty hunter gitu kan. Bener gak sih? Ya kan, lu nggak baik, nggak jahat gitu. Terus itu berantemnya masuk ke dunia yang berbeda, masuk ke kaca, ke cermin. Itu menurut gua, dan pada saat masuk ke cermin itu semua dibikin mirror. Itu bagus loh. Pada zaman itu keren banget. Tadi katanya nggak suka, tapi kok bagus. Tapi gua nggak suka karena dia bukan belalang. Bukan belalang. Iya, bukan belalang, bukan kumbang, itu gua nggak suka. Kamera itu belalang. Belalang. Iya. Ada lagi Om yang unik Om. Apa tuh? Tapi spoiler nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa, film udah berapa tahun lalu. Ini Ryuki ini yang salah satu atau mungkin satu-satunya ya, yang tokoh utamanya mati. Iya, benar. Mati dia, si Shinji Kidonya mati. Benar. Bingung. Sebelum tamat mati, terus diterusin sama si Knight gitu ya? Si Knight yang lawan Odin bosnya. Menang, akhirnya di reverse lagi. Jadi kayak apa ya, waktunya itu kembali ke seperti awal gitu. Tapi ini populer nggak sih di pada saat tayang gitu, populer nggak sih di kalangan penonton? Populer banget sih Om. Kalau di zaman gue ya. Karena kayak maksud gue kayak kalau anak-anak gitu ya, wah ini jagoan gue nih, ya jagoannya mati. Namanya anak kecil kan nggak bisa yang mati terus temennya yang nerusin perjuangan tuh kayak nggak bisa gitu. Anak kecil nggak bisa terima begitu kan. Tapi kalau kayak Power Ranger merah mati gitu, kayak hah. Cuma kalau lihat di rating di Google, ini ratingnya paling tinggi. Iya sih. Sekitar 96%-an gitu. Dan kalau misalkan ditanya nih anak-anak yang mungkin seumuran sama gue gini, kalau misalkan lu ngikutin Kamen Rider nggak? Enggak gue mentoknya di Ryuki. Pasti selalu jawabnya begitu. Kalau orang-orang yang gue ketemuin gitu ya. Berarti kan bisa dibilang cukup ini juga, booming juga di Indonesia. Iya, ceritanya gue nggak tahu sih. Ceritanya kayaknya nggak. Ya ceritanya harusnya masih oke ya. Ceritanya masih oke. Terus formnya juga banyak. Terus ya ini binatang-binatangnya banyak, nggak melulu soal kumbang atau belalang gitu kan. Ini yang jadi unik sama kata-kata Final Vento itu. Iya, betul banget. Itu juga seru banget. Bener. Ya, ada tambahan Gor, Ryuki? Kalau Ryuki sebenarnya gue fun fact-nya itu gue nonton yang versi Inggrisnya dulu. Gue nggak bohong. Karena Dragon Knight itu dulu masuk ke TV. Gue lupa DVD, gue lupa RCTI kalau nggak salah. Jadi gue dari Dragon Knight tuh ini Kamen Rider apa ya? Kok kayak gue nggak. Oh bule semua yang main ya? Iya, nggak, soalnya gini. Gue kan mau ketemu dulu tuh kan internet, zaman dulu kita tahu lah internet masih susah banget kan. Ya kita nonton yang ada di TV gitu loh. Dari Kuga, Agito seinget gue nggak ada di TV, seinget gue. Agito kayaknya kayak ada doang. Tapi ya movie doang, bener. Nah kemudian Ryuki juga waktu itu nggak ada di TV, tapi yang nongol tuh malah yang versi Inggrisnya, yang versi bulenya. Kayaknya gara-gara Power Ranger sukses. Itu kalau gue lupa ada di Indosiar atau RCTI pokoknya. Makanya gue kayak ini apa anjir. Tapi tamat. Udah lupa juga ceritanya sih. Anyway. Itu udah lama banget. Enggak, gue kalau jujur ngomong, gue yang bener-bener nonton sejak udah ada internet segala macam itu gue dari Kabuto sebenarnya. Kabuto ke atas kalau gue. Ya. Gua sih cukup skip ya tahun 2000 itu gua masih 2000 tuh gua SMA. SMA ya internet susah. Yeah. Tapi gue mulai nonton lagi tuh zaman
kuliah. Zaman kuliah 2003 gitu, 2003. Kalau nggak salah Ryuki 2002, Ryuki 2002 2003. 2003 gitu. Tapi gue nggak nonton karena ya itu aneh-aneh gitu. Setelah Ryuki gue nonton Blade. Vice. Oh, Vice dulu. Ya. Oke. Vice dulu. Ini entah kenapa gue suka banget nih sama ceritanya Vice. Karena kayak lu nonton sinetron, kayak nonton drama. Ya kan, dia dunianya chaos, terus lu ada manusia sama ada Orpenok. Terus ada manusia yang mau membasmi Orpenok mau menguasai manusia, tapi ada manusia yang pengen berdamai dengan Orpenok, begitu juga sebaliknya. Yang gitu-gitulah. Tuh Iya. ceritanya menarik sih, menurut gua menarik. Gua suka banget gitu. Kayak buat tontonan anak kecil kayaknya cukup berat. Ya, benar. Ya, cukup berat. Loh kok ini gini, loh kok ini gitu kan. Kalau Dan Vice itu, ya, Vice lanjut. Yang menurut gua unik ya ini sih, beltnya dia itu, gua bukan selalu nggak salah inget ya, yang si Kaiksanya itu bisa pakai ada berapa orang yang pakai sih, gua lupa. Semuanya itu Semua bisa dipakai. Semuanya bisa pakai. Kalau misalkan dia ternyata Orpenok sebetulnya. Orpenok. Iya. Orpenok atau lu itu bisa pakai. Itu kan menurut gua kayak kamera pertama yang beltnya bisa pindah-pindah pemilik gitu, anjir. Kalau di film lepasnya, jadi selain Orpenok bisa, tuh ada profesor yang bikin ramuan. Jadi kalau lu minum ini, lu bisa berubah. Gitu. Lu nonton gak sih film lepasnya? Itu bagus juga sih. Dan itu tayang di bioskop tayang, di TV lokal juga tayang. Terus tahu nggak kenapa tayang di bioskop? Karena mereka pakai artis gue lupa, dia artis Taiwan atau artis Taiwan. FC bukan sih? Bukan ya? Kan. Enggak, iya tapi orang Taiwan ya. Namanya Peter Ho. Iya itu dia. Itu terkenal banget zaman dulu tuh, terkenal banget. Dia penyanyi, main film juga ya gitu. Kalau orang Taiwan ya? Kalau orang Taiwan. Main film juga, sama nyanyi bisa. Itu judulnya Paradise Lost bukan sih? Iya betul. Yang ada yang warna putih itu, gue lupa namanya siapa. Iya itu yang bener putih. Saiga. Oh Saiga, benar ya. Itu dulu bagus banget sih, wajib nonton. Apa namanya? Dulu Vice ini bisa dibilang hype-nya juga lumayan gede ya di Indonesia ya. Gue inget banget sampai di mall tuh kayak ada semacam event buat Kamen Rider Vice doang. Tapi waktu dulu jujur gue nggak suka sama Kamen Rider Vice. Karena kan terbiasa melihat Kuga Agito yang mana itu beltnya itu kan bukan bikinan manusia gitu. Nongol. Tiba-tiba aduh ini kagak dah. Jadi gue nggak ngikutin. Ada tentengan, repot bener, bawa tas. Terus bisa dipakai sama siapa aja gitu. Tapi pas gue udah umur dewasa tua kali. Gue nyoba ngulang lagi, ternyata anjir ceritanya sebagus itu ternyata. Kenapa dari dulu gue nggak ngikutin gitu. Ya memang menarik sih itu. Emang bagus. Kalau anak-anak, gue nggak tahu kan, gue kuliahnya di BINUS gitu kan. Orang BINUS tuh banyak orang perantauan dari Sumatera, terus Kalimantan juga ada yang orang keturunan lah ya. Dan biasanya tuh kayak orang-orang Sumatera tuh ya, keluarganya tuh suka dengerin lagu-lagu Mandarin, lagu-lagu orang yang penyanyi Taiwan gitu. Jadi salah satunya ada Peter Ho. Oh, gue tahu deh Peter Ho gitu loh. Oh, jadi gara-gara dia gitu. Jadi ramai itu juga. Iya di BINUS berasa sih. Di BINUS sih berasa karena itu juga. Iya. Sampai sering banget tuh di mall tuh ada event-eventnya gitu. Ingat banget gue. Iya. Nah, setelah Vice ada Kamen Rider Blade. Ya. Blade bagus sih, menurut gua masih oke. Untungnya Blade ini keluarnya tahun 2004-2005. Coba lu bayangin kalau Kamen Rider Blade keluarnya tahun 2000 ya akhir-akhir inilah. Itu kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Wah.
Banyak. Wah, kombinasi. Gua kira apaan anjir, gua kira apaan, kenapa larinya ke situ? Ntar ada tukang bakso di depan rumah gua. Kirain Kamen Rider Black itu apa teknologinya tidak relevan dengan zaman sekarang, ternyata kartu Indonesia Pintar lagi. Ya tapi itu berubahnya bagus banget loh. Lu keluarin kartu, lu lempar gitu, terus lu kayak ada pintu, lu tabrak tuh. Langsung lu berubah. Iya. Itu keren. Emang keren. Banget. Keren banget. Cuma gua nggak gitu inget sih ceritanya tentang apa yang Blade. Kamen Rider-nya ada banyak, kartunya ada banyak, main kombinasi kartu gitu kan. Ada yang cere-cere itu yang kayak angka-angka itu biasanya Kamen Rider cere itu. Terus kalau udah Jack Queen King itu udah Kamen Rider yang kuat-kuat tuh. Musuhnya si Joker kan, kalau nggak salah. Ya, gitu si sih. Chalice-nya kan maksudnya yang terakhir Joker. Iya, Chalice-nya. Iya, betul. Habis Blade, kemudian ada Hibiki. Nah, Hibiki ini gue yakin banget Gori pasti paham Hibiki karena setiap malam minum Hibiki. Nah, kalau Hibiki ini enggak ya Gor? Enggak gitu. Kalau Hibiki ini yang unik itu adalah alat perubahannya sih. Yang sebelumnya semua itu pakai belt dan kayak Hibiki doang yang cuma pakai itu apa ya bilangnya, gue nggak tahu sih namanya apa. Alat musik, semua berbau alat musik. Musik tradisional Jepang kali ya? Iya, itu kan ada yang kayak taiko gitu kan, yang pukul drum. Terus ada yang gitar, ada yang trompet, ada yang suling, semua alat musik tuh. Suling sakti gitu kan. Dan lawannya itu juga bukan monster yang kecil-kecil, monsternya yang gede-gede gitu. Jadi gede. Hibiki, Hibiki aja pemukul beduk kan? Iya. Dan dia satu-satunya Kamen Rider yang berubahnya nggak ngomong henshin. Iya, cuma ini doang. Cuma begitu doang, begini doang. Dan kalau gua baca-baca, jadi sebelumnya Hibiki itu niatnya nggak pengen dibikin jadi Kamen Rider. Betul. Iya, jadi superhero yang lain gitu. Tapi ya mungkin ya udahlah, udah kepalang tanggung kali gitu. Jadi Kamen Rider, dan emang seriesnya sendiri banyak masalah sebetulnya. Mulai dari krunya yang tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak dipecat-pecatin, diganti kru yang baru, terus kirain ada gangguan mistis gitu karena kan Hibiki kan ini kan Oni gitu kan, setan-setan gitu kan, kira. Tapi kalau cerita-cerita kayak gitunya ini kayak emang series Kamen Rider, salah satu Kamen Rider yang ada kutukannya gitu kan. Emang ada aktornya yang meninggal juga, terus dia penjualan mainannya juga nggak laku gitu, makanya buruk sih ini buruk. Ini ya paling rada-rada kurang sukses lah bisa dibilang gitu. Iya, nambahin si Aquam, jadi kayak seharusnya ini bukan masuk ke seri Kamen Rider, lebih ke yang berbau ninja. Ya itu yang tadi kan nggak ada henshin lah, nggak ada belt lah, itu yang seperti itu. Dan mungkin salah satunya juga tokoh utamanya nih sudah berumur pada saat mainin Hibiki. Dan kalau lu tahu yang jagoan utamanya si Hibiki ini, dia main di Death Note yang jadi agent FBI yang mati. Iya. Ya memang biasa kan Kamen Rider tuh tokoh utamanya masih muda kan, biasanya belasan 20 awal gitu kan. Ini kayaknya udah cukup berumur sih. Jadi kayak kurang menjual buat anak-anak. Gua nggak tahu sih ya. Seperti itu. Ada tambahan mungkin Gor dari Hibiki? Hibiki enggak sih. Itu kayak ya sudah masa kelam lah ya. Itu udah kayak semua yang gua tahu tentang Hibiki sih. Kalau dari aku ada tambahan? Nggak ada, emang mau ngikutin juga kayaknya nggak punya rasa untuk pengen ngikutin. Tapi sebenarnya kalau ngomongin formnya tuh bagus loh. Bentukannya emang bagus, iya, bagus banget loh. Final formnya juga keren. Ya. Cuma mungkin karena memang mengangkat kebudayaan tradisional Jepang kali ya. Karena mungkin sekarang orang-orang melihat sesuatu yang kuno itu kurang asik, mungkin jadinya
kurang menarik juga gitu untuk diikuti. Oh, nanti saya ada tambahan kayak yang kuno-kuno. Waduh. Tapi nanti. Oke, siap. Kemudian moving on dari Hibiki kita ke Kabuto. Kabuto. Ya. Kabuto ini juga menurut gua salah satu yang agak dark, dan kalau nggak salah itu juga yang saat pertama kali, gue lupa ya pertama kali nggak ya, yang saat karakternya mati juga, secondary ridernya, atau mati semua ya, gue lupa sih. Enggak, hidup. Kayaknya mati. Hah? Enggak, Kamu mati ya? si yang gatak tuh mati sebenarnya, tapi dia di jagoannya enggak yang gatak. Second rider gatak. Si itunya nggak mati kan? Si siapa namanya? Jagoannya siapa? Tendo Soji. Tendo nggak mati. Jadi kan gue lupa namanya siapa, yang Scorpion siapa sih namanya, gue lupa. Saswordnya kan mati karena dia mati, itu kan iya, ini kan dia itu apa sih bilangnya, worm. Terus si yang nembak yang pakai pistol siapa ya namanya, gue lupa. Drake. Kamera Drake ya? Oh ya Drake. Drake gue udah lupa kalau Drake nasibnya gimana. Gatak itu sempat mati, tapi untungnya itu udah si Seguchinya udah bisa jadi Hyper Kabuto, jadi di reverse, nggak jadi mati. Dan ya sama ya, yang menurut gua unik itu ya dia ada sidak Kabutonya sih. Oh iya. Iya. Itu ceritanya, yang gua ingat cuma si Tendo itu orangnya songong banget. Iya. Mukanya songong banget, terus songong ya sambil nunjuk begini, terus dia bilang nenekku berkata bla 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 itu. Ubaca gaiteta. paling cool lah menurut gua itu kalau Kabuto. Keren sih, tapi armornya bagus, ceritanya juga oke ya. Iya, betul. Terus kalau kayak titik balik lu Hibiki jelek terus Kabuto bagus lagi. Iya, betul. Benar. Yang gue suka ini sih, dia jurusnya menyebutkan kalimat rider kick gitu. Disebutin itu yang bikin mantap juga ini gitu. Dan dia kayak Kabuto itu kayak salah satu Kamen Rider yang rider kicknya nggak lompat ya. Nggak lompat ya. Dia roundhouse kick gitu ya kan. Ya. Dan Kabuto ini jadi peringatan 35 tahun Kamen Rider. Iya. Ya mungkin memang dipersiapkan dengan sangat matang gitu kan. 35 tahun nih gue bikin sesuatu yang harus epic lah gitu. Dan memang bagus sih Kabuto. Dan balik lagi kan desainnya desain serangga kan. Iya. Gue lebih suka desain yang seperti itu. Terus ada lagi kalau Kabuto ada yang tambahin? Udah sih cukup. Nah, next kita ke Den-O. Habis Kabuto. Den-O. Oh iya Den-O. Nah, kalau Den-O sebenarnya gue punya cerita sendiri yang menurut gue ini bener unik banget sih menurut gue kalau Den-O ya. Karena menurut gue gini, ini si Nogami, siapa sih nama, kalau pemerannya siapa namanya gue lupa. Takeru Sato. Oh ya, Takeru Sato. Nah, si Takeru Sato ini dia itu bisa ini yang gue lihat ya, itu sangat berbakat dari artis banget menurut gue. Soalnya dia tuh benar-benar bisa memerankan 5 Imagine dan dirinya sendiri. Jadi yang dia sendiri si Nogami Ryotaro-nya ini karena clumsy, goblok-goblok, bodoh-bodoh gitu. Tapi begitu udah jadi Momotaro jadi garang. Begitu sama Urataro jadi flirty. Kintaro Imagine-nya 4 kan? 5. Ada 5. Tambah tambah yang putih. Yang putih, Sik ya namanya? Sik. Putih yang mana ya? Ada putih ada, tapi dia nggak terlalu sering nongol dia. Karena yang putih ini dia tuh kayak prematur, jadi dia tuh harus balik ke Imagine World, nggak bisa lama-lama di dunia asli. Nah kalau jadi kan kalau yang Urataro itu kan flirty, Kintaro itu lebih kayak, Kintaro sih orangnya cool sih ya. Terus ada Ryotaro yang bocah, yang naga. Tengil banget.
Dan si Six sendiri itu yang kesannya kayak sultan, kayak pangeran gitu. Yang putih ya, ya. Nih, gue lihat. Si Ya, Takeru bener. Satonya itu baru bisa bawain 6 karakter berbeda. Susah loh itu. Itu nggak gampang. Susah. Iya. Kalau Makanya Takeru Sato tuh kayak apa ya? Setelah itu kan Kamen Rider Den-O itu kan tahun 2007 kan. 2007 itu 2008 ya. 8. iya, itu zaman gua lulus kuliah lah. 2007 2008. Nah, terus kan kalau nggak salah dia main juga di film Rurouni Kenshin kan, Samurai X. Yeah. Itu tahun 2012. Tapi kalau nggak salah tayang di sini ya nggak tahun segitu sih. Dan gua ngajak bini gua nonton ini, dia senang banget. Dia suka banget sama karakter si Takeru Sato. Terus gua kasih lihat pas gue nonton, gue inget ini kayak gue pernah nonton di Kamen Rider gitu kan, mukanya familiar. Gue kasih lihat fotonya ke bini gue, dia kaget juga. Kok beda banget gitu? Emang beda banget emang. Iya, kayak setelah main Den-O tuh kayak karirnya melesat bagus banget ya. Mungkin salah satunya karena yang seperti Gori bilang, dia bisa meranin 5 kepribadian yang berbeda dalam satu film, itu susah banget. Betul. Dan ada beberapa urban legend sih sebetulnya di serial ini. Apa tuh? Kan hero ini itu kan sempat ganti kan? Siapa? Heroin, pemeran apa namanya karakter. Yang cewek. Oh iya, yang ceweknya ganti. Yang ceweknya ganti, kecil. Bener. Si Hana kan, iya. Hananya jadi tengah-tengah anak kecil. Dan itu ada beberapa urban legend katanya, nggak tahu sih ini benar atau enggak. Jadi kayak dia tuh di lokasi syutingnya banyak mengalami pelecehan dan lain sebagainya gitu sih. Terus si Takeru Satonya juga kan sempat beberapa kali masuk rumah sakit sebetulnya. Karena memang saat itu jadwal syutingnya padat gitu. Dan ketika waktu itu kan kayak ngilang gitu aja kan. Iya, nggak diceritain. Tiba-tiba begitu aja hilang, jadi bocah anak kecil aja gitu sih urban legendnya. Menarik sih. Tapi sampai sekarang belum ketahuan ya itu. Maksudnya kenapa berubah gitu kohananya? Nggak tahu. Dan kalau nggak salah emang dia abis dari situ udah nggak terjun ke dunia entertain lagi, pensiun lah gitu. Nah itu kan jadi kayak banyak misteri-misteri dalam pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Gitu. Oh, iya, menarik. Ya. Den-O sampai sekarang pun masih banyak yang suka ya, apalagi yang film movie-nya kemarin begitu si Takeru Satonya nongol, waduh rame banget itu. Tepuk-tepuk tuh, kayak nonton Pak Tarno kan pada tepuk tangan semua. Karena kan ini apa sih Om, dia kan aktor dibilangnya sukses ya. Iya. Untuk return memerankan kembali menjadi kamera itu kayak agak sulit gitu. Iya. Dan kita lihat kan emang film kamera itu kan kayaknya budgetnya ya begitu-begitu aja. Jadi ketika dia ada nongol tuh kayaknya wah anjir bisa nih ada dia gitu. Dan jarang-jarang lu bisa bawa karakter aslinya buat balik lagi ke movie yang kayak baru. Cuma beberapa kali, cuma beberapa orang kan ya. Jarang banget. Yang benar-benar nggak pernah nongol itu karakternya Kuga sih. Kuga nggak pernah. Gua lupa kalau nggak salah dia tuh emang nggak mau lagi nongol di serial Kamen Rider. Gua nggak tahu alasannya apa gitu. Ini ada cerita sih Bang, ada cerita nih kalau si siapa namanya Joe Odagiri ya? Iya, Odagiri Joe. Nah, Joe Odagiri tuh sebetulnya emang dari awal tuh dia tuh nggak pengen jadi main di serial Tokusatsu. Karena emang nggak suka dia. Emang nggak suka, tapi pada saat itu dari agensinya kayak nih ini awal karir lu nih, lu harus take it or leave it. Kalau lu ambil mungkin lu bakal bisa sukses, kalau enggak ya gue nggak tahu. Makanya dia kayak terpaksa mengambil. Tapi kebetulan dengan apa namanya kru-krunya, dengan penulis skenario, sutradaranya tuh ngeklop. Jadinya Joe Odagiri ini ya. Nah, pas di serial
Hibiki, nah si penulisnya ini kan dia nulis Kuga juga, yang which is dia itu udah temenan sama Joe Odagiri. Nah tiba-tiba dipecat, makanya di situ kayak dia juga agak ya udah gue malas gitu, karena ibarat kata ada orang yang dekat sama dia tapi dijahatin lah gitu, makanya dia nggak mau lagi, agak susah untuk balik ke Kamen Rider Tokusatsu gitu. Ya. Tapi gue lagi sambil browsing kan, lihat Joe Odagiri muka sekarang sih nggak mungkin bisa masuk ke Kamen Rider lagi. Iya kan lah si mukanya udah muka ini apa namanya, Yakuza begitu, gila. Ya Ichigo aja bisa, kenapa dia nggak bisa sebenarnya sih kalau by Yo. logic sih. Ichigo tuh udah bapak-bapak loh. Udah Udah tua. om malah. Terus armornya jadi gede kan. Jadi keker lagi. Udah kayak Son Goku lagi itu ya Super Saiyan tuh yang gede itu. Maksud lu Kame Sennin kali. Enggak ada lagi. Kame Sennin kalau lagi berubah kan keker. Ya habis Den-O, gue tadinya pikir tuh Den-O tuh seri ke berapa ya? Seri ke 8. Iya. 8. Heisei itu ke 8. Terus habis itu ada Kiva. Kalau Kiva juga cukup unik ya. Kiva tuh unik karena dia tuh nonjolin dua timeline yang berbeda. Timeline 89 sama timeline 2009. 89 tuh bokapnya si gue lupa nama orangnya. Kohei Takeda. Oh ya, Kohei Takeda. Nah, sedangkan si 2009 tuh si anaknya si Wataru. Nah, itu itu ceritanya juga menurut gua Kiva itu lebih ke lucu sih sebenarnya. Nggak tahu ya, sama gue lihat ya. Soalnya kan si Kohei Takeda itu kan bokapnya itu kan emang kadang goblok-goblok banget tuh. Yang orangnya lucu, terus ngejar-ngejar si yang cewek tuh, yang nyokapnya. Ya jadi nyokapnya sih yang cewek yang di 2009. Gue lupa sih namanya siapa sih. Nama karakternya. Cuma ya tragisnya ya akhirnya kan bokapnya akhirnya mati juga karena dia overuse Dark Kiva. Terus tapi si yang Basya, Garuru sama si Doganya itu kan dia udah komit kayak oke, gue akan lindungin anak lu. Iya. Dan ini nggak sih Bang Guri, ini ceritanya agak-agak dewasa nggak sih? Iya. Dan menurut gue agak dewasa gimana? Ini apa semacam cinta terlarang gitu nggak sih? Iya. Ya kan ya. Iya kan soalnya gini si namanya siapa sih kalau di karakternya siapa sih? Kohei Takeda itu dia mainin siapa namanya? Nama karakternya? Wataru kan anaknya Wataru Kurenai. Itu kan ininya. Otoya. Otoya ini kan awalnya kan dia ngejar-ngejar si yang human tuh, yang manusianya itu tuh. Yang si Yuri ya. Yuri bukan sih? Yuri. Tapi ujung-ujungnya dia malah kegayat sama si Maya yang Queen Fangair. Agak makanya dia punya anak si Wataru tuh kan. Tapi sebenarnya gue masih yang bener-bener agak lupa dan gue nggak tahu. Jadi sebenarnya si yang ceweknya yang anaknya Yuri itu siapa? Anak bokapnya siapa anjir? Iya juga ya. Itu gue sampai sekarang kayak gue masih apa gue ada miss sesuatu atau emang itu ya emang nggak diceritain. Iya. Itu kan iya pas akhir-akhir episode itu kan complicated banget kan itu. Benar iya. Gue inget. Engkonya si Wataru yang jadi yang Saga. Itu juga gue rada kayak confused, dia tuh anaknya siapa? Dia tuh anaknya Maya sama siapa? Sama ini King Fangair dong. Sama Kingnya ya itu ya. Iya, sama King. Oh, dia pure Fangair berarti ya. Iya. Tuh kan udah si Wataru ini jadi emang hasil hubungan dari orang tua yang berselingkuh. Terlarang ya. Terlarang kan. Nggak bagus dikonsumsi anak-anak berarti. Iya, makanya. Pas gue nonton anjir begini banget, kaget gue. Masih bocah lagi itu ya. Tapi ya enggak, gue nontonnya pas udah gede. Tapi ya happy endingnya ya akhirnya si kakaknya sama si Watarunya bisa buy-an dan akhirnya ngelawan King Fangair yang dibuat lagi gitu loh. Iya.
Iya. Gua suka sama formnya sih, bagus. Tuh pakai kelelawar bagus, armornya bagus. Terus cara pose-posenya si Kiva juga bagus banget. Terus ada si Kivaranya juga bagus ya, manis ya. Putih, ungu tuh cantik banget. Kivara itu tapi sebenarnya lebih di cat sih sebenarnya. Kivara. Soalnya kalau Kivanya sendiri itu cuma ada 3 total. Dark Kiva, Kivara tuh di cat. Itu di cat. Emang ada di cat? Justru emang adanya di Diket. Iya emang di Diket doang. Diket the movie. Diket the movie tepatnya doang. Oh jadi iya benar. Kalau resminya itu cuma ada 4. Kiva, Dark Kiva, Saga, sama Iksa. Iya. Iksa itu yang pistol pedang itu kan? Iya, yang matanya kebuka. Matanya kebuka. Waktu yang 89 belum kebuka. Iya benar, 89 belum kebuka. 2009 udah itu yang udah di-upgrade Iksa-nya. Bisa jadi Rising Iksa. Ingat ya. Ya, bagus sih ya. Tapi ya ceritanya bukan buat anak-anak berarti ini. Bener. Dan ya setelah itu kan berarti edisi 10 tahunan era Heisei. Itu ada Decade. Bener, ada Decade, semua Kamen Rider yang eranya Heisei nongol semua. Cuma Decade itu menurut gua adalah banyak banget plot hole-nya. Kayak endingnya yang nggak jelas. Terus cuma fan service nggak sih sebenarnya? Iya, cuma kalau gue lihatnya jadi kayak aneh gitu loh. Dari endingnya gue nggak tahu. Misalnya gue nggak tahu endingnya yang mana sebenarnya endingnya. Cuma tiba-tiba. Coba dikeluarin beltnya. Tiket kok gue ngebawa. Ya. Nggak di sini tiketnya. Lagi tuh silakan ensin dulu. Nggak bisa. Gue adanya ini nih. Nih. Oh, Night Watch. Nah, Diket itu ya itu plot hole sih menurut gue yang sayang banget. Kayak gue ngeliatnya kayak itu terburu-buru buatnya itu. Cuma dia pengen fan service ya ngingetin ini ada kamera sebelumnya. Nih. Dan yang lucu itu udah pas mulai akhir-akhir yang karakter utamanya si Blade tongol, si Kenzaki Kazumanya. Iya. Dan gue lucu aja gitu loh, kayak si di Kivanya anak kecil, terus Hibika juga anak kecil. Itu menurut gua ya agak aneh sih dikit. Maksa ya, sih. Tapi sebenarnya yang karakter yang di Diket itu ada Kamen Rider era Showa juga nggak sih ya? Gue lupa loh ini. Ada, Katora Minami main. Ada. Iya, tapi nggak semua nongol kan? Nggak semua Kamen Rider-nya nongol kan? Amazon Black sama Black RX. Nah iya makanya. Soalnya kalau lu lihat kartunya tuh kayaknya ada kartunya semua tuh era Showa juga ditongolin semua tuh dari First, V3, terus X ada semua. Cuma kayaknya seingat gue kayaknya nggak ada gitu. Yang nongol cuma Amazon sama Black RX sih. Dan itu Kotaro Minaminya yang nongol asli. Iya. Ada dua lagi. Ada dua kan? Iya. Di duplikat anjir. Dia berubah jadi Black sama Black RX. Itu yang menurut gua ikonik di Diket sih itu sih malah. Ada Black. Ya, bener sih. Dan lu tuh ditunjukin sekuen berubahnya yang udah baru, yang kayak di renew gitu. Iya sih, karena dari RX ke Diket itu 20 tahun berarti ya. Wow. Iya. Gila. 20 tahun. Iya, makanya orang kayak ya ini seneng banget Black nongol lagi. Wajar. Benar. Orang kayak ya gue taunya Kotaro Minami awal-awal dan dia bisa nongol lagi gitu. Kayaknya memang cikal bakal orang Indonesia tahu Kamen Rider ya karena Kotaro Minami Black, karena Kamen Rider Black. Bener. Kalau di Cap tuh nggak terlalu banyak komen sih. Kalau dari aku ada komen nggak? Ya anak generasi sekarang internetnya.
Halo. kita nge-hang. Halo. Gak apa-apa, ntar tinggal di-cut sih. Bung Aquam. Nge-freeze. Bung Aquam. Bung Aquam. Halo. Kesurupan. Bapak. Gila, dia masih panjang anjir nih, masih Neo Heisei. Masih banyak. Ini udah 1 jam 10 menit anjir. Enggak. Ini habis ini nggak terlalu lama karena tadi kita banyak ngobrolnya tuh karena nostalgia lah. Banyak nostalgia, ngomongin ini, ngomongin itu.